Inilah caranya pengambilan secara instan nutrisi yang terdapat pada batang pisang ya, seperti ini. Dan nanti kita aplikasikan secara langsung agar tanaman subur ya. Berikut video yang akan saya bagikan pada pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin membagikan salah satu pengalaman saya bagaimana cara membentuk tanaman anggur kita itu daunnya subur dan nantinya akan proses pembuahan itu juga bagus ya. Karena dalam menanam tanaman anggur kita harus benar-benar memahami bagaimana cara merawat tanaman anggur dari mulai kecil sampai besar dan pembentukan tersier dan akhirnya kita membuahkan tanaman anggur tersebut. Bagusnya bunga dan buah itu juga tergantung dari pertumbuhan awal. Jika tanaman anggur pertumbuhannya dari awal itu bagus, nanti buah dan hasil yang kita inginkan itu akan tercapai ya. Contohnya seperti ini anggur varian Everest yang pernah saya bagikan pada teman-teman pemirsa. Untuk menjaga kualitas juga harus kita bungkus seperti ini. Pada video kali ini saya tidak ingin membahas yaitu buah karena sering saya bahas, tetapi saya ingin membahas tentang mendapatkan nutrisi yang kita dapat dari tanaman yaitu tanaman pisang ya. Kalau kita ingin mendapatkan nutrisi secara instan itu caranya seperti ini tanpa fermentasi dan kita bisa langsung ambil dan nanti kita gunakan untuk menyeprai atau mengocor media tanam. Nah, setelah kita melakukan penebangan seperti ini ya, setelah kita melakukan penebangan nanti kita bentuk sumur ya, sumuran pada batang pisang yang paling bawah. Ini ingin saya lakukan yaitu pemangkasan rata. Setelah itu nanti akan saya buat lobangan. Bertujuan agar apa? Agar cairan nutrisi yang terdapat pada batang pisang itu nantinya akan mudah saya dapatkan. Nah ya, ini saya pangkas rata seperti ini. Nah, setelah dirasa rata kita akan membuat lubangan ya. Nah, saya buat lubangan di sini ya. Nah, ini bertujuan nanti cairan akan keluar dan memenuhi lubang tersebut. Seperti ini kita buat lubangan. Ini jika teman-teman malas fermentasi, cairan ini juga sangat bagus sekali. Jika teman-teman juga malas memeras, ini cara efektif untuk mendapatkan nutrisi secara instan itu seperti ini. Nantinya cairan tersebut bisa ambil sekitar 3 hari berturut-turut ya. Pengambilan yaitu pagi hari. Setelah kita lakukan penebangan seperti ini, nanti kita buat sumur seperti ini ya, cekongan lah atau apa istilahnya, yang penting teman-teman paham ya. Kita buat seperti ini lubangan dan nantinya lubangan tersebut akan terpenuhi cairan dari batang pisang ya. Nah, ini kita bersihkan semua sisa-sisa yang kita congkeli atau kita lubangi ya. Di lubang usahakan bersih agar ketika kita melakukan pengambilan nanti tidak menghambat suntikan yang kita gunakan untuk menyedot nutrisi yang ada pada lubang tersebut. Setelah lubang jadi maka kita lakukan pembuatan tutup ya seperti ini. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan tutup baskom atau apalah yang penting terlihat aman, nggak masalah, tetapi ini saya gunakan seperti ini ya. Nah,
ini agar tidak ada hujan masuk ya. Pokok intinya bagaimanalah caranya agar tidak ada air hujan masuk. Kita bisa menggunakan kantong plastik ya, kita tutup langsung kita ikat. Itu juga bisa. Pokoknya setelah paginya ya, setelah paginya kita ambil, karena kalau ada cairannya itu di waktu pagi hari. Kalau di siang hari tidak ada ya, adanya pada waktu pagi hari. Ini bisa kita ambil 3 hari berturut-turut ya. Nanti kita fermentasi juga bisa, kita langsung gunakan juga tidak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau saya kali ini ingin saya bagikan pada teman-teman, ingin langsung saya bagikan dan sekaligus akan saya uji ya. Saya uji agar teman-teman tahu kalau langsung begini itu kandungan nutrisinya itu berapa kalau kita tes menggunakan alat TDS ya. Nah, ini biasanya kalau masih baru seperti ini ya, itu tidak setinggi waktu terjadi pembusukan. Kenapa dulu-dulu saya sering berkali-kali katakan lebih bagus menggunakan batang yang sudah busuk, karena yang sudah busuk itu nutrisinya lebih tinggi karena sudah terjadi fermentasi secara alami. Tapi kalau masih baru seperti ini ya, kalau masih baru seperti ini itu ppm-nya sangat rendah, yaitu sekitar 604 ya, 604 ppm. 604 ppm berarti sedikit sekali kalau masih baru seperti ini. Berarti masih ada kandungan unsur nitrogennya. Jadi bagus sekali untuk menyuburkan daun tanaman anggur kita dan juga tanaman-tanaman yang lain ya. Ini nanti pengaplikasiannya ingin saya gunakan campuran yaitu PSB agar lebih maksimal dan nutrisi lebih optimal sesuai yang diinginkan tanaman. Apa itu PSB? PSB adalah bakteri fotosintesis yang bisa kita buat seperti ini. Saran saya kalau membuat bakteri fotosintesis seperti ini, kita jemurkan terus. Jangan ditaruh di tempat dingin atau tempat teduh. Kalau taruh tempat teduh nanti bisa berubah warna, walaupun dia sudah merah, tetapi kalau ditaruh tempat teduh nanti bisa berubah warna. Karena ini pas saya membuatnya untuk musim hujan, jadi kadang-kadang sudah merah dan tidak ada sinar matahari, kembali lagi warnanya tidak merah. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk menyuburkan daun-daun ya, tanaman anggur dan tanaman lain. Tanaman berikut bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, ini yaitu batang pisang tadi ya, cairan yang saya ambil dari batang pisang secara instan ya. Setelah saya ambil dan ini saya masukkan botol, dan yang satunya ini PSB. Nanti akan saya aplikasikan secara bersamaan agar nutrisinya itu lebih nendang ya, agar nutrisinya lebih nendang. Nah, nanti kalau ada waktu akan saya bagikan untuk teman-teman untuk pembuatannya agar tidak gagal ya, karena ada rahasia tertentu agar pembuatan tersebut itu berhasil dan hasilnya bagus. Dan saran buat teman-teman, kalau ingin menggunakan sistem organik, semprotannya itu saya sarankan punya 2. Kalau seandainya hanya punya 1, setelah kita menggunakan atau pestisida atau dan lain sebagainya, itu harus kita cuci bersih. Jangan sampai kita gunakan secara bersamaan atau kita gunakan habis menggunakan pestisida tanpa penyucian dan kita gunakan organik, itu sangat merugikan sekali untuk pembuatan organik kita dan sistem organik kita itu jadi gagal. Maka dari itu untuk cari amannya ya kita beli 2 ya, 1 untuk pestisida kimia dan yang 1 untuk sistem organik ya. Ini setelah beberapa jam ya, setelah beberapa jam saya taruh gelas, nanti akan saya hitung lagi TDS-nya, pasti akan terjadi perubahan. Maka dari itu ini semakin lama kita biarkan, itu semakin lama ppm-nya akan naik ya. Maka kalau teman-teman ingin memfermentasi itu juga bagus sekali, hasilnya nanti bagus sekali. Karena ini ingin saya gunakan secara langsung, nah ya, ini saya uji lagi. Nah,
Dari 600 hanya beberapa jam saya diamkan sudah berubah menjadi 800, berarti ada kenaikan itu 200 lebih ya, 200 ppm lebih ada kenaikan ya. Ini kalau dibiarkan beberapa hari naik terus, dan untuk PSB yaitu 2081 ya. Nah, 81 buat teman-teman yang punya PSB tapi nggak tahu berapa ppm-nya, kali ini saya ukur seperti ini ya. Banyakan pada membuatnya juga bahannya sama, hanya bedanya itu pada teori dan tambahan komposisi. Nah, ini ingin saya gunakan yaitu 10 mili per liter. Ini saya ambil 10 mili ya. Dan nanti PSB-nya saya ambil 10 mili juga. Ini, dan akan saya gunakan untuk menyemprot daun dan media tanam. Nggak apa-apa, ini bagus sekali kok kita disemprotkan ke daun, nanti daunnya bisa segar, hijau, dan sangat menyenangkan sekali bagi teman-teman yang menggunakan sistem organik. Dan nanti disemprotkan ke media tanam juga membantu penyuburan pada media tanam. Nah, setelah saya larutkan nanti akan saya masukkan pada tempat yang khusus untuk penyemprotan organik. Dan untuk teman-teman yang melakukan penyemprotan kimia masih dilakukan, alangkah baiknya ada tenggang waktu ya. Ada tenggang waktu itu sekitar 1 minggu atau 7 hari lah. Tapi kalau sudah main organik ya organik sajalah, nggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan meninggalkan penyemprotan agar terjadi kesehatan buat kita. Kalau terlalu sering ya kita nggak pakai pengaman, itu juga kasihan ya. Kalau kita menggunakan sistem organik itu aman. Mau 3 hari kita lakukan penyemprotan menggunakan ekoenzim juga bagus sekali nanti ya. Seperti yang video saya bagikan kemarin, kita seling dengan ini juga nggak apa-apa. Semuanya kebutuhan nutrisi tercukupi. Alangkah baiknya sesuaikan kebutuhan tanaman ya. Nah, cara ini bagusnya itu diberikan pada tanaman usia pertumbuhan ya, bukan usia pembuahan atau usia generatif, tetapi lebih cocok yaitu diberikan pada usia-usia vegetatif atau masa-masa pertumbuhan. Wah, anginnya kencang sekali ya. Nah, ini akan saya berikan pada tanaman anggur saya yang waktu-waktu dan saat-saatnya ini pertumbuhan, terutama pembentukan tersier ya. Saya lakukan penyemprotan seperti ini, dan juga bisa kita gunakan penyemprotan yaitu stroberi ya. Ini stroberi yang juga saya kembangkan dataran rendah. Kemarin sempat istirahat, dan ini sudah 1 minggu penanaman. Kondisinya sangat bagus dan akar sudah mulai adaptasi pada media baru, karena media baru ini media khusus ya yang saya buat untuk tanaman stroberi dan juga tanaman anggur, yang pernah saya bagikan juga untuk para teman-teman. Jika ingin menanam tanaman stroberi, tanamannya bagus, sehat ya, caranya pembuatannya sudah saya bagikan pada channel saya. Nah, ini kondisinya stroberinya. Media juga disemprot tidak apa-apa, daun disemprot juga bagus, karena ini untuk memperbaiki di masa-masa pertumbuhan ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat terutama pada pemula teman-teman saya yang ingin melakukan penanaman secara organik. Teknik ini bisa diterapkan untuk mengurangi pengeluaran kita, yaitu pembelian pestisida atau insektisida. Sekarang juga harganya sudah pada melonjak. Dan ini juga bisa diberikan pada tanaman cabai ya. Juga bisa dikocorkan seperti ini, tidak apa-apa ya. Ini juga bagus untuk membantu memperbaiki media tanam lebih subur lagi dengan
campuran tadi, yaitu batang pisang, cairan batang pisang dan PSB ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe, jika dirasa ini channel yang bermanfaat, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika masih terdapat ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar ya, agar apa yang saya bagikan bisa dipahami dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.